Halo Sobat Portal 5, selamat datang di segmen Portal Film. Kali ini kita akan membahas film dewasa yang sangat bikin merinding. Jadi ceritanya, ada dua orang karyawan yang memiliki nama kembar di dalam satu kantor. Suatu waktu, paket mereka tertukar, dan ketika dibuka, isinya sangat way. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia alur film Love and Lysis yang rilis tahun 2022. Let's go! Film ini dimulai dengan adegan pindahnya seorang karyawan bernama Jung Ji-ho dari departemen bisnis ke departemen PR di sebuah perusahaan yang mengelola YouTube. Di departemen tersebut juga ada seorang karyawati yang namanya mirip dengan Jung Ji-ho, yaitu Jung Ji-woo. Meski begitu, kepribadian mereka berbeda. Jung Ji-ho terkenal ramah pada semua orang, sedangkan Jung Ji-woo selalu memasang raut muka yang jutek. Salah satu rekan kerja mereka mengatakan nama mereka yang mirip bukanlah sebuah kebetulan. Rupanya, Ji-woo mulai tertarik dengan Ji-ho. Ia pun menceritakannya pada ibunya. Namun, ibunya menyuruh untuk tidak menyatakan perasaannya terlebih dahulu karena Ji-woo adalah wanita yang kodratnya adalah menunggu. Ji-woo dan Ji-ho kemudian menjadi dekat karena insiden salah ambil paket. Sebuah paket yang seharusnya milik Ji-ho malah diambil oleh Ji-woo. Ji-woo yang tidak menyadari bahwa dia salah ambil paket pun membukanya di kantor. Saat melihat isinya, Ji-woo merasa heran karena dia tidak pernah memesan kalung seperti itu. Ji-ho yang sadar bahwa paketnya diambil Ji-woo pun tergesa-gesa mencarinya. Ia segera merebut kalung yang dipegang oleh Ji-woo dan mengatakan bahwa kalung itu milik anjingnya yang bernama Miho. Saat Ji-woo hendak membuang kardus paketnya, Ji-ho pun panik. Ia buru-buru membantu Ji-woo. Namun sayang, ia malah menabraknya dan membuat isi kardus tersebut tumpah. Rupanya, ada pamflet dari toko mainan dewasa yang jatuh. Dari situ, Ji-woo mengetahui kalau kalung itu bukan untuk anjing, melainkan untuk Leo-Leo. Rahasia Ji-ho yang terbongkar dan hanya diketahui oleh Ji-woo membuat Ji-ho menjadi salting saat bertemu Ji-woo. Ji-ho kemudian curhat ke komunitas daringnya kalau dia ketahuan sama teman kantornya. Tapi hingga seminggu berlalu tetap gak ada rumor tentang dia. Banyak komentar yang menanggapi untuk tetap hati-hati dan ada juga yang berpikiran bahwa mungkin saja Ji-woo juga memiliki naluri yang sama seperti Ji-ho. Hari berikutnya Ji-ho bekerja seperti biasa. Dia pergi ke gudang untuk memindahkan boneka Dung Dung. Tiba-tiba saja, Ji-woo juga ikut masuk ke gudang setelah mengecek lokasi. Karena Ji-ho terkejut, ia pun cosplay menjadi boneka Dung Dung. Ji-ho merasa panik sendiri saat Ji-woo mendekat, hingga akhirnya Ji-ho terjatuh dan kepalanya terbentur. Ji-woo pun memaksanya untuk pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Ji-ho meminta maaf dan berterima kasih pada Ji-woo karena dia tidak ember tentang kelainannya. Ji-woo juga meminta maaf pada Ji-ho bahwa ia juga memiliki kelainan. Namun, Ji-ho mengira bahwa kelainan yang diderita Ji-woo juga sama sepertinya. Ternyata, Ji-woo hanya memiliki kelainan tentang ekspresi wajah, bukan kelainan mesum BDSM. Ji-woo pun penasaran dengan pengertian BDSM. Ia mencari tahu artinya di internet. Karena ada dominasi dan patuh di pengertiannya, Ji-woo tetap tertarik pada Ji-ho meski ia memiliki kelainan yang aneh. Saat makan malam bersama tim, Ji-woo sempat mengumpat yang ditujukan untuk bosnya. Namun, Ji-ho yang mendengar itu menjadi salah faham. Ia mengira umpatan itu ditujukan untuknya. Saat acara selesai, Ji-woo tidak sengaja menemukan Ji-ho yang sedang menangis. Ji-ho mengatakan ia telah membuat Ji-woo jijik padanya.
Padahal Ji-ho menyukai Ji-woo. Ji-ho takut Ji-woo menganggapnya mesum seperti Hana, mantan pacar Ji-ho. Ji-woo pun kemudian menenangkan Ji-ho. Menurutnya, hal itu normal dimiliki setiap manusia. Mendengar hal tersebut, Ji-ho lega. Ia pun menawari Ji-woo untuk menjadi tuannya. Namun Ji-woo tentu saja menolak. Keesokan harinya, Ji-woo melihat dua karyawan yang sengaja mendekati Ji-ho. Ia pun cemburu dan mengajak Ji-ho bertemu di ruang santai. Di sana, dia menanyakan pada Ji-ho mengapa ia memilih dirinya menjadi tuannya. Ji-ho memberikan alasan bahwa ia merasa nyaman dengan Ji-woo karena Ji-woo tidak menganggapnya aneh. Kemudian, Ji-woo berkata padanya bahwa ia sebenarnya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Ji-ho, tapi dia akan belajar dan mau mencobanya. Sepulangnya Ji-woo dari kantor, dia pun mulai mencari tahu lebih lanjut tentang BDSM dan cara menjadi tuan yang baik. Di kantor, Ji-woo dan Ji-ho mulai membuat kontrak. Ji-woo melarangnya memanggilnya tuan, cukup dengan Ji-woo saja. Ji-woo juga memberinya kacamata yang bisa dikenakan saat Ji-ho membutuhkan perintah dari Ji-woo. Apabila mereka ingin melakukan leo-leo, harus disetujui oleh kedua belah pihak. Malam harinya, mereka berdua pergi ke hotel. Di sana, Ji-woo memperlakukan Ji-ho seperti anjing. Namun, mereka malah diusir dari hotel karena Ji-ho menggonggong terus-menerus dengan sangat keras. Keesokan harinya, Ji-ho terlihat mempesona di depan seluruh karyawan. Ji-woo pun terpesona dibuatnya. Di malam harinya, Ji-ho merayakan ulang tahun Ji-woo di sebuah restoran. Ji-ho memberinya hadiah berupa sepatu heels berwarna merah merona. Di balik itu, Ji-ho memiliki maksud agar Ji-woo mau menginjaknya menggunakan sepatu heels tersebut. Meski kesakitan, Ji-ho menikmatinya dan merasa senang. Hari kerja pun tiba. Saat meeting, bos mereka mengumumkan bahwa seorang pegawai magang bernama Han telah diangkat sebagai pegawai tetap. Bosnya menginginkan Ji-woo untuk membimbing Han. Hari-hari berikutnya, Ji-woo terlihat sibuk membimbing Han. Hubungan BDSM-nya dengan Ji-ho pun tetap berlanjut setiap malam. Namun, Ji-ho merasa dirinya diacuhkan oleh Ji-woo saat berada di kantor. Terlebih lagi saat mengetahui Han menyukai Ji-woo. Ji-ho merasa khawatir akan hubungan mereka. Malamnya, Ji-ho meminta Ji-woo untuk menemuinya selesai bekerja. Di sana, Ji-ho mengungkapkan kalau dia cemburu terhadap Han. Ji-woo pun menghukumnya dengan mencambukkan ikat pinggang ke meja. Ji-ho juga memintanya untuk memakinya. Ji-woo pun memaki dan memarahi Ji-ho karena selama ini dia selalu memendam amarahnya kepada sang bos. Ji-ho terpesona saat melihat Ji-woo marah-marah. Hubungan mereka pun semakin dekat. Ji-ho mulai mengirim laporan pada Ji-woo tentang kesehariannya. Mereka melakukan BDSM lagi. Namun, Ji-woo heran. Semakin Ji-ho kesakitan, ia semakin merasa nikmat. Tiba-tiba, Hana, mantan Ji-ho, menelponnya. Ji-woo pun bertanya pada Ji-ho apakah mereka masih berhubungan. Namun, Ji-ho menjawab bahwa Hana menghubunginya hanya untuk mengutuknya. Kemudian Ji-ho pergi berpamitan untuk mandi. Di akhir pekan, Ji-woo dan Ji-ho pergi berkencan. Namun, tanpa diduga, Ji-woo merantai tangan Ji-ho bersama tangannya. Ia meminta Ji-ho untuk tetap berada di sisinya. Saat makan bersama, Ji-woo pun confess pada Ji-ho dan mengajaknya berpacaran. Namun, Ji-ho menolaknya. Tiba-tiba saja, Ji-woo mendapat telepon dari temannya. Temannya, rupanya, diajak ke hotel oleh kenalannya. Temannya tersebut merupakan penikmat BDSM. Namun, kenalannya malah menjebak teman Ji-woo untuk dilecehkan.
Ia pun meminta tolong pada Ji-woo. Ji-woo dan Ji-ho langsung meluncur menuju hotel dan menyelamatkannya. Di perjalanan pulang, temannya bercerita tentang BDSM. Dia sering dipandang sebagai wanita mesum. Sebenarnya, Ji-ho juga merasakan hal yang sama. Sesampainya di rumah, Ji-woo merasa sedih karena ditolak Ji-ho. Ji-ho menolaknya lantaran ia masih trauma karena hubungannya dengan Hana yang tidak berjalan baik. Sementara itu, kontrak antara Ji-woo dan Ji-ho sisa seminggu lagi. Hubungan antar keduanya saat di kantor menjadi renggang dan canggung. Namun, Ji-woo tetap profesional. Ia tetap akan melanjutkan kegiatan BDSM hingga kontrak berakhir. Keduanya pun menyiapkan segala perlengkapan untuk hari terakhir kontrak. Saat telah siap, tiba-tiba rumah Ji-ho diketuk oleh seseorang. Ji-ho yang mengira itu adalah Ji-woo segera membukakan pintu. Namun, ia kaget saat Hana yang datang bukan Ji-woo. Hana merasa kecewa pada Ji-ho karena ia tidak mengangkat teleponnya. Hana juga marah pada Ji-ho karena dirinya tidak ingin punya pacar yang mesum seperti Ji-ho. Hana juga membanting piring-piring hidangan makan malam untuk Ji-woo, kemudian dia pergi dari sana. Di luar pintu, Hana berpapasan dengan Ji-woo. Ji-woo bertanya pada Ji-ho apakah mereka balikan. Tapi Ji-ho mengatakan bahwa Hana sudah sangat membencinya. Kemudian Ji-woo dan Ji-ho melakukan aktivitas mereka di kasur. Ji-woo mengikat tangan dan tubuh Ji-ho. Kemudian ia menamparnya. Mereka yang terbawa suasana pun berciuman. Namun, Ji-woo segera tersadar bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Ia pun melepas tali yang membeli Ji-ho dan pergi dari rumahnya. Keesokan harinya, Ji-woo tidak masuk kerja. Di malam harinya, Han, si anak baru, salah mengirim email yang membuat orang di kantornya gempar. Ternyata, dia hendak mengirimkan rekaman aksi cambuk-mencambuk yang dilakukan oleh Ji-woo dan Ji-ho kepada Ji-woo. Namun, ia malah mengirimnya ke seluruh orang di kantor tersebut. Dalam seketika, mereka menjadi buah bibir. Han yang menyebarkan itu langsung tidak masuk keesokan harinya. Ji-woo kemudian dipanggil menghadap sang bos besar di perusahaan tersebut bersama dengan Ji-ho. Di ruangan tersebut, sang bos juga menghina Ji-woo karena telah melakukan kegiatan tidak senonoh di kantor. Ji-ho yang kesal karena Ji-woo dihina pun mulai marah dan ia membela Ji-woo. Ji-ho juga mengatakan bahwa ia menyukai Ji-woo. Mereka meminta perusahaan untuk menghukum mereka sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat. Akhir cerita, Ji-woo dan Ji-ho keluar dari ruangan bos besar dan mereka resmi berpacaran. Ji-woo kemudian menemui Han dan meminta rekaman lainnya. Karena ia yakin tidak hanya dirinya yang memiliki aib di kantor tersebut. Ternyata, rekaman lain menunjukkan bos departemen tim PR selingkuh dengan staf kantor. Ada pula bos departemen lain yang juga selalu menyuruh staf kantor lain untuk membawa gadis-gadis cantik. Gosip antara Ji-ho dan Ji-woo pun mereda dan tergantikan dengan gosip tersebut. Hubungan Ji-ho dan Ji-woo pun normal seperti pasangan pada umumnya, namun terkadang keinginan BDSM Ji-ho kambuh. Begitulah alur film dari Love and Lysis. Jangan lupa subscribe untuk alur film lainnya.